Salam untuk kita, jemaat Tuhan. Tema kita yaitu sangatlah penting untuk beribadah kepada Tuhan. Di mana kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, kita perlu beribadah kepada Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan, karena kita juga adalah ciptaan dan kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Kita perlu sadari bahwa hidup kita ini dipelihara oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Jadi, saya mau katakan kepada saudara-saudari, marilah kita yang tidak pernah beribadah, mari datang ke hadirat Tuhan untuk beribadah. Memang banyak orang yang beribadah hanya karena dorongan, hanya karena tekanan. Dan banyak orang beribadah karena hanya di saat hari Minggu. Ya jelas kita beribadah di saat hari Minggu. Dan juga ada orang yang beribadah karena Natal, Paskah, dan perjamuan kudus. Ya, namun hati kita tidak tertuju kepada Tuhan Bapak Ibu. Hati kita tidak terbuka untuk Tuhan. Kita tidak mau bertemu dengan Tuhan. Kita hanya menampakkan diri kita sebagaimana kita ada di dalam gereja itu. Dan juga kita beribadah hanya karena dorongan seseorang. Pak, pergilah ibadah. Sudah lama Bapak tidak pergi beribadah. Itu karena dorongan, bukan karena hati yang niat, bukan karena niat hatinya sendiri. Bukan karena dorongan hatinya untuk beribadah kepada Tuhan, tapi karena dorongan orang lain, maka dia beribadah. Karena dorongan seseorang, ia datang beribadah, tetapi tanpa ada niat dalam hatinya, yang terdalam pun tidak ada untuk beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan yang inginkan dari kita, kita beribadah kepada Tuhan karena cinta kita. Ya, remaja, pemuda, mereka beribadah hanya karena ada si doi, tetapi beribadah tanpa ada niat di hati. Saya mau katakan kepada kita, kalau kita mencintai perempuan yang kita cintai, begitu juga kita mencintai Tuhan. Tuhan menginginkan kita seperti itu. Bahwa kita dekat betul dengan Tuhan. Bahwa kita sungguh-sungguh. Bahwa kita benar-benar yakin dan percaya Tuhan itu adalah Sang Juru Selamat kita. Tuhan inginkan cinta kita, bahwa kita ingin mencintai Tuhan, ingin dekat dengan Tuhan, ingin mendengar suara Tuhan, suara hati Tuhan. Walau kita orang berdosa, tapi kalau kita memohon ampun, pasti Tuhan ingin sekali peluk kita, saudara-saudara. Ingin sekali genggam tangan kita. Yang kedua, yang Tuhan inginkan kita beribadah, kita sadar bahwa semua yang ada di muka bumi, semua yang kita lakukan itu karena dari Tuhan. Itu karena dari Yesus, Bapak. Maka dari itu, kita sadar segala perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, pergi ke dukun,
caci maki, berbuat dosa, itu sangat pantang bagi Tuhan. Yang Tuhan inginkan kita sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Bahwa kita sadar kita hidup karena Tuhan. Maka perlu teman-teman, saudara-saudari, kita mengingat akan janji berkat Tuhan. Yang ketiga, Tuhan menginginkan kita beribadah kepada Tuhan karena ucapan syukur kita. Kita mengucap syukur segala yang kita punya, segala yang kita miliki, segala yang kita dapat. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena semuanya itu dari Tuhan, bukan karena dari kekuatan kita sendiri. Ingatlah, Tuhan selalu memelihara kita. Janji-janji Tuhan itu yang kita ingat, saudara-saudari, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Di saudara-saudari, kalau kita membaca dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ayat ke-3 sampai ke-18, maka silakan Bapak Ibu saudara-saudari baca di rumah saja, bahwa bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Mereka beribadah kepada Baal-Baal, penyembahan-penyembahan berhala. Mereka meninggalkan Tuhan. Maka Tuhan pergi, tidak lagi melindungi mereka, tidak lagi menuntun mereka. Tapi pada ujungnya juga bangsa Israel memohon ampun kepada Tuhan, meminta pertolongan bahwa mereka ingin betul ditolong oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Mereka memohon ampun kesalahan-kesalahan mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Itulah diampuni oleh Tuhan. Bahwa ketika Tuhan melihat kita berlutut di hadapan Tuhan, bahwa hati Tuhan lain tidak tahan melihat kesukaran kita, saudara-saudara. Tuhan ingin peluk kita erat-erat. Tuhan pegang tangan kita, genggam. Kalau kita berlutut memohon ampun kepada Tuhan. Orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, hidupnya dipenuhi dengan masalah. Narkoba, judi. Orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, selalu ada kebencian, akar pahit di dalam hati. Tidak ada damai sejahtera. Dan selalu ada bertengkar dalam keluarga, sesama, dan lain-lain. Yang ketiga, orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, hidupnya dipermainkan oleh iblis. Iblislah yang memakai kita, yang akan mempermainkan hidup kita. Kita akan terjerat ke dalam dosa. Maka perlu kita ketahui, Bapak Ibu saudara-saudara, pentingnya kita beribadah kepada Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, supaya kita dipenuhi oleh kuasa, kekuatan, supaya kita diberi kuasa untuk melawan iblis. Jadi pentinglah kita beribadah kepada Tuhan. Sangat penting, Bapak Ibu. Kalau kita tidak pernah beribadah kepada Tuhan, iblis akan menuntun kita, iblis akan mempermainkan hidup kita. Jadi datanglah kepada Tuhan, beribadah. Kita perlu Dia, kita perlu Tuhan, Sang Juru Selamat, Sang Penolong kita. Hidup kita akan damai sejahtera, Bapak Ibu, dipenuhi oleh kekuatan. Hidup kita dilimpah oleh berkat, kasih setia Tuhan. Maka dari itu, beribadahlah kepada Tuhan. Penting untuk kita beribadah kepada Tuhan. Shalom.